Ini sekedar informasi buat teman-teman sobat-sobat penonton Kasasi 059. Informasi kepada mereka yang terjerat utang, apakah utang pinjol maupun kartu kredit ya. Cuman satu catatan, kalau memang punya uang bayar, kalau memang belum punya jangan menghindar dari kejaran para debt collector pihak ketiga, karena nggak perlu takut, hadapi aja. Yang takut tuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan simak video ini sampai selesai. Kalau nggak rugi bro, ini informasi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat, terutama khususnya sobat-sobat yang terjerat dengan pinjol ataupun kartu kredit nggak bisa bayar ya, belum bisa bayar. Tapi di sini gua menjelaskan atau menginformasikan, bukan menganjurkan untuk tidak membayar, supaya tidak salah paham atau gagal paham. Makanya simak sampai selesai bro ya. Kita santai aja nih ngolahnya, membahasnya bukan ngolahnya. Gini teman-teman, yang namanya hutang kalau secara agama itu wajib dibayar ya, karena urusannya nanti sama Yang Maha Kuasa ketika kita sudah mati, karena semua orang bakal mati. Jadi urusan dunia udah kita tinggalkan, tapi ketika kita masih hidup di dunia, ketika kita tersangkut hutang apakah pinjol, pinjaman online ya, kartu kredit dan lain-lain sejenisnya. Nah, ketika ada tagihan dari debt collector yang juga kita tidak boleh salahkan mereka, karena kita minjam utang makanya mereka tagih. Kalau kita nggak punya utang tentu mereka tidak tagih, kan begitu. Nah, kalau kita sudah terlilit utang, artinya pada saat dulu kita meminjam itu, mereka kan suka bilang, dulu bapak ngambilnya enak, menikmati uangnya enak. Ya dulu kan masih kerja, kita nggak tahu nasib orang di tengah jalan, atau kolaps perusahaannya, dipecat atau di apa, gagal untuk membayar akhirnya, kan begitu. Jadi nggak bisa juga mereka kalau kita tuh berdialog seperti itu, karena memang mereka punya bahan itu aja, cuman ya kata-katanya nggak ada lain selain yang telah kita sebutkan tadi. Salah satunya ya bayar, dan bayar terserah dari mana, kan gitu ya. Kita mensiasatinya bukan mencari-cari jalan untuk tidak membayar, bukan, tapi ya hadapi aja. Kenapa mesti takut? Yang takut tuh kalau kita punya beragama, orang yang beragama ya takut tuh sama Allah atau sama Tuhan yang Maha Kuasa atau Maha Esa, kan begitu. Tapi kalau seandainya kita punya uang lebih ya, pokoknya adalah sebenarnya untuk membayarnya. Tapi kan karena manusia ini kan begitu, dia punya utang 100 juta, dia punya umpamanya ada dikasih rezeki oleh Allah 300 juta, kemudian dia kurangi dengan biaya hidupnya semuanya untuk keluarga sudah mencukupi, ada nih untuk membayar, dia tidak membayar. Nah, ini yang salah ya. Jadi belum bisa bayar dengan tidak mau bayar itu beda. Belum bisa bayar berarti memang belum bisa bayar karena kebutuhan lain yang mendesak untuk keluarga lebih dominan gitu loh. Tapi kalau tidak mau bayar, dia punya, yang gue bilang tadi, dia punya uang tapi tidak mau. Wah, utangnya 200 juta, sayang nih, itu nggak bisa begitu. Harus dibayar. Ini ya, untuk catatan untuk DC juga, kita tidak menyalahkan Anda ya, tapi salah satunya lagi yang kita suka salahkan ini pihak ketiga biasanya. Kalau DC atau debt collector dari perusahaan bank atau instansi bank lah, itu nggak begitu. Mereka nggak mau dinamakan mereka debt collector, tapi mereka negosiator, orang yang menegosiasi dengan punya etika, moral, punya adab, sopan santun. Tapi kalau yang pihak ketiga yang kita sebut tadi, ada, kita nggak sebutkan sukunya ya, tapi mungkin teman-teman tahulah itu, yang badan-badan gede, sangar-sangar itulah ya. Nah itu memang sedikit mereka taunya
nasabah itu atau debitur itu harus membayar karena di situ komisi mereka gitu. Jadi segala macam cara dia gunakan. Tapi pada sekarang ini ada peraturannya. Gua nggak spill aja di sini ya, peraturan mereka tidak boleh menagih ke rumah, itu salah satunya. Dan gua ada ininya tapi belum gua spill di sini, nggak boleh menagih ke rumah. Paling mereka menagihnya kan melalui WA, SMS atau chat dan sebagainya. Dan mereka tidak boleh mengancam-ngancam bahwa mereka akan ya inilah BI checking dan sebagainya. Contohnya kayak gue pernah diancam juga, gue punya utang juga di kartu kredit udah lama nggak bisa bayar memang karena gue sebagai driver ojol gue nggak bisa ya, walaupun gue driver ojol mobil tapi kan sekarang penghasilan udah cukup berkurang, sangat berkurang, nggak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga juga kan gitu. Nah ketika mereka mau menagih ya, katakan aja yang sebenarnya ya, nggak usah kita takut kalau disuruhnya datang. Kalau kita dia mau datang ke rumah, silakan datang ke rumah, kita nggak usah menghindar ya, hadapin aja. Ini masalah perdata tuh nggak bisa di masalah kartu kredit atau pinjam ini tidak bisa dibawa karena pidana. Meskipun mereka disediakan ada peraturan dari OJK apa ya, silakan mau menggunakan pengacara, tapi dalam konteks perdata bukan pidana. Tapi kalau mereka sudah melebihi aturan ataupun sudah melampaui batas dalam menagih tersebut, katakanlah sudah apalagi sampai melakukan tindakan fisik, nah itu bisa masuk ke ranah pidana. Kita pidana akan dilaporkan gitu. Tapi kalau bisa jangan sampai begitu. Nah teman-teman, kenapa gua sering mengupload konten-konten seperti ini di channel YouTube gua? Karena apalagi barusan gua mendapat semacam chattingan lah dari salah satu penggemar, katakanlah yang suka menonton channel gua. Dia bilang dia punya utang 380 juta, kemudian dia kolaps, pokoknya nggak kerja lagi sama sekali, nggak bisa membayar. Nggak usah kita emosi atau apa gitu loh. Tapi kalau mereka sudah melampaui batas, kita tinggal laporkan aja ke Barreskrim atau ke pihak yang berwajib supaya mereka nggak sewenang-wenang gitu dalam lagi. Tapi kalau orang dari negosiator tadi ya, dari instansi bank yang bersangkutan yang menyiapkan uang awalnya, itu nggak begitu, jauh sekali dengan pihak ketiga yang gue bilang tadi, dalam tanda petik orang-orang yang badan besar sangar ya, gertak-gertak. Itu nggak zaman sekarang gertak-gertak ya kan, nggak usah lah gertak-gertak gitu ya kan. Jadi teman-teman, gue memberi semangat, nggak usah takut, hadapin aja, karena gue sendiri pengalaman. Gue bilang datang lu ke rumah gue ya, kalau datang gue kasih air, gue kasih kopi atau apa, kalau apa, tapi jangan coba-coba untuk melakukan hal-hal di luar batas kesopanan. Gue bisa laporin kalian ke pihak yang berwajib dengan pasal ketidaknyamanan, itu banyak bisa di ini. Nah itulah teman-teman ya. Terakhir gue mau bilang sama teman-teman, kalau memang nanti suatu saat kalian
terdesak. Kalau secara ekonomi usahakanlah kalau bisa jangan minjam atau dipinjol, apalagi pinjol ya. Itu brutal sekali mereka mengintimidasi ataupun mengancam-ngancam, apalagi kalau perempuan katanya diupload, diganti kepalanya, diganti ininya, badannya supaya tidak pakai baju dan untuk mempermalukannya kan gitu. Itu bentuk intimidasi yang ekstrim. Nah, janganlah kalau bisa jangan minjam ya ke pinjol atau kartu kredit lagi ngambil kalau memang kita nanti suatu saat kita takut tidak mampu dan terjadi hal-hal semacam ini. Tetap semangat pokoknya, jangan takut. Gak usah blokir apa mereka, mau datang. Ini gua pengalaman sendiri, datang aja, lu mau ngapain silakan, tapi jangan coba-coba melakukan hal-hal yang di luar batas. Kita punya instansi ya, kepolisian atau TNI atau lain-lain yang bisa membantu kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang amoral kan gitu ya. Teman-teman tetap semangat, usahakanlah kalau memang nanti ada uang tetap dibayar. Kalau belum ada ya mau bayar pakai apa? Nah, kalau kita balikan kepada mereka yang nagih itu ya memang percuma sih, tapi sekedar untuk balikin aja. Seandainya Anda bilang berada di posisi saya, gimana? Anda nggak punya sama sekali, ada uang hanya untuk keluarga, pasti Anda akan jawab ya untuk keluarga dong kan gitu. Tapi karena Anda sebagai penagih yang di dalamnya ada komisi Anda di situ, ya pasti Anda berusaha bagaimana tagihan itu harus dibayar. Nah, itulah teman-teman ya. Makanya gue insya Allah akan terus mencari informasi, artinya mencari informasi, bukan mencari informasi supaya utang itu lunas begitu saja, enggak, tapi usahakanlah solusi-solusi yang bermanfaat kita cari nanti supaya ya mungkin tetap semangat. Itu juga semacam dorongan kepada jiwa kita untuk supaya kita bisa mendapatkan uang secara halal, kemudian kita bayar. Dan kalau ada bayar, yang gue bilang itu jangan tidak dibayar ya. Mungkin itu dulu malam-malam ini yang bisa gue sampaikan. Kebetulan gue baru pulang dari sebagai driver ojol, baru kurang narik lah gitu kan. Ya, tapi kalau gue sih gue tambahin sedikit, kalau mereka telepon tuh kalau nggak ada nomor nama yang nelpon tuh gue nggak jawab ya. Mereka bilang respon enggak, gue paling kalau mereka chatnya atau WA-nya sudah keterlaluan baru itu gue balas ya. Gue tantangin untuk membalas chatnya itu mereka, bukan untuk tantang untuk cari ribut atau apa, enggak ada gunanya juga kan gitu. Yang jelas kalau ada uang bayar, kalau tidak ada ya mau gimana lagi ya, nantilah kalau ada uang bilang. Jangan paksa debitur, ini khusus buat debt collector untuk menjual asetnya atau untuk mencari utang-utang ke tempat lain untuk kemudian membayar itu enggak. Kita bayar ke dia, kita utang tempat lain percuma kan, nggak usah. Ya udah jangan bayar dulu kalau memang belum ada. Kalau ada bayar. Oke, kalau ada bayar, titik. Tetap semangat ya. Oke, teman-teman semuanya, sobat-sobat, sampai ketemu di next video soal utang pinjol atau kartu kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.